برحمتك يا أرحم الراحمين سلام قال الرحمن الرحيم سلام قال الرحمن الرحيم سلام قال الرحمن الرحيم. Sampai di wala tatruk qiyamal laili gitu. Ada semuanya dalam halaman halaman 11 dalam huruf wala tatruk qiyamal laili. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa asrarihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatruk dan janganlah meninggalkan siapa kalian qiyamul laili akan salat malam. Qiyamul lail atau salat malam. Kenapa jangan meninggalkan salat malam? Fa innahu, karena sesungguhnya qiyamul lail itu nurun, adalah cahaya lil mukmini, untuk orang yang beriman. Kapan cahayanya? Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Yas'a, berjalan. Apa nur? Baik min, ya. Min baina yadayhi, di hadapan orang yang beriman. Wa min khalfihi, dan juga dari belakangnya orang yang beriman. Wa fi kalamihim, dan itu ada dalam satu kalam ulama. Man qala wuqufuhu baina yadayillahi ta'ala bizzulal, sabatallahu ta'ala qadamaihi ala sirati yawma tunzilul aqdam. Ma, bermula barang siapa itu qala, jika lama apa wuqufuhu, diamnya orang baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dia fi zulal, di dalam waktu malam. Sabata, maka akan menetapkan siapa Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan qadamaihi, akan kedua telapak kakinya, ditetapkan ala sirati, di atas sirat, yawma tunziluhu, yawma tunzila, ya. Zalzala yuzalzilu, tudli zul, ya. Zalzala yuzalzilu. Abakal aqdamu, telapak kaki. Waqat rawat, dan telah meriwayatkan siapa muslimun, imam muslim, fi sahihi, pada kitab sahihnya imam muslim, afdhalus shalah ba'dal maktubati as-salatu fi jawbil lail. Afdhalus shalah, bermula paling utama-utamanya salat, ba'dal maktubati, setelah salat fardu, itu salatu adalah salat fi zawbil laili, di tengah malam.
kepada kita semua. Kemarin kita dituntut dan dianjurkan untuk senantiasa diam, jangan terlalu banyak omong, jangan terlalu banyak komentar, jangan terlalu banyak komen-komen yang tidak penting. Berbicaralah sesuai dengan kebutuhannya dan berbicaralah apabila memang diperlukan untuk berbicara. Maka selanjutnya di sini dikatakan oleh Imam Ali Al-Khawas, wala tatruk qiyamal lail. Janganlah kalian meninggalkan akan qiyamul lail atau salat malam, baik itu tahajud, baik itu istighfar, baik itu salat sunat tasbih ataupun salat sunat mutlak. Intinya masalah yang dikerjakan setelah tengah malam namanya salat qiyamul lail. Kalau qiyamul lail mah nggak harus tidur dulu, beda sama tahajud. Kalau tahajud mah dikerjakan habis salat isya, kemudian kita tidur, bangun tidur. Nah itu namanya salat tahajud. Setiap tahajud udah pasti qiyamul lail. Kalau qiyamul lail belum tentu tahajud. Gitu. Jadi kalau kita tahajud, qiyamul lailnya dapat. Kalau kita qiyamul lail doang, tahajudnya kagak dapat pahalanya. Itu bedanya. Jadi kalau kita tidur dulu, terus kita bangun tengah malam sholat, itu namanya sholat tahajud. Bukan qiyamul lail. Ya, kalau tahajud otomatis qiyamul lailnya ikut dan dapat pahalanya. Maka di sini dikatakan wala tatruk qiyamul lail. Janganlah kalian meninggalkan qiyamul lail atau salat tahajud. Kenapa? Fa innahu nurun lil mu'mini yaumal qiyamah. Karena yang namanya qiyamul lail itu akan menjadi satu cahaya. Cahaya untuk siapa? Lil mu'mini, untuk orang yang beriman. Kapan itu cahayanya? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nanti pas hari kiamat, di mana orang manusia dari zamannya Nabi Adam sampai dengan orang yang mati terakhir di hari kiamat, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar, maka ketahuan umatnya Nabi Muhammad yang suka sholat tahajud. Kenapa? Ya tadi nurun lil mu'mini yaumal qiyamah, karena nanti wajahnya bercahaya. Ada cahayanya, kelihatan, oh ini umat-umatnya Nabi Muhammad yang waktu di hidup-hidupnya dia suka melakukan sholat tahajud, yang waktu di dunia dia suka melakukan qiyamul lail, itu suka sholat di tengah malam. Kalau kita kan malam-malam ya bocah-bocah ya, pada nongkrong di pinggir jalan, pada main HP, daripada main HP ya sholat aja dulu 2 rakaat. Habis itu kalau mau main lagi ya main lagi, silakan. Ini mah kadang-kadang main HP sampai malam, kadang sampai subuhnya ketinggalan ya, di mobil. Yas'a, yang mana dari cahaya akan berjalan min baina yadayhi, di hadapan orang-orang yang beriman. Itu cahaya yang namanya ibadah ataupun pahala qiyamul lail tadi akan berubah menjadi cahaya yang akan menerangi kita di depan kita. Nah, kan gelap semuanya itu, maka yang menjadi center kita nanti adalah sholat qiyamul lail atau sholat tahajud kita. Dia adanya di depan kita, jalan ikutin kita, wa min khalfihi, dan juga di belakang kita, nerangin kita, depan belakang diterangi oleh cahaya qiyamul lail yang kita kerjakan selama di dunia. Itu cahayanya terang apa kagak Pak Ustaz? Ya tergantung sholatnya sering apa kagak gitu. Ya kalau sholatnya sering, hampir tiap malam dia qiyamul lail, ya cahayanya terang. Ya kalau sholatnya jarang-jarang, pas lagi ada butuhnya aja, ya itu juga cahayanya ya remang-remang. Wa fi kalamihi, dan ada dalam ucapan seorang ulama, man talaqu baina
zikirnya lama, dia wiridannya lama, dia baca Qurannya lama, dan ibadah-ibadah yang lainnya yang langsung berhubungan dengan Allah Ta'ala, kapan diamnya itu menghadap Allahnya itu fitulah di waktu gelap. Jadi kalau waktu gelap, waktu malam. Malam itu, pertengahan malam itu dihitungnya dari maghrib sampai subuh. Maghrib sampai subuh berapa jam? Misalnya 8 jam, berarti bagi 2. Misalnya kalau maghrib jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Itu jam 10 ke atas namanya udah qiyamul udah nisful lail, setengah malam yang kedua. Berarti jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 itu namanya setengah malam yang pertama. Jadi hitungnya begitu, bukan patokan jam 12, bukan. Jadi hitungnya maghrib jam berapa? Jam 7, jam 6 pas umpamanya. Subuh jam berapa? Umpamanya subuh jam 5. Hitung aja 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kan 11 jam dibagi 2. Nah, berarti yang setengahnya pertama itu namanya awal malam. Nah, kalau yang setengah keduanya itu namanya pertengahan malam atau malam yang kedua. Nggak harus jam 12 pas, nggak harus jam 12 lewat, karena jam setengah 12 udah itu sudah nisful lail. Tergantung waktunya tadi. Cara ngebaginya begitu, paham ya? Gitu. Terus tadi kata ulama, siapa orang yang lama diamnya atau ibadahnya di hadapan Allah fitulah di waktu malam. Yang satu dia bangun terus, dia sholat, dia zikiran, dia baca Quran, dia baca sholawat sampai kapan? Sampai subuh kadang-kadang. Atau jam 3 malam, jam 3 subuh dia bangun sholat tahajud sampai menjelang subuh, kan lama juga lama. Sahaballahu ta'ala qadamaihi, maka Allah akan menetapkan kedua telapak kakinya ala sirati, di atas sirat. Nanti pas kita jalan di atas sirat itu telapak kaki kita kagak bakalan geser, mantap di atas sirat. Gara-gara apa? Gara-gara tadi kita sering melakukan qiyamul lail. Nanti pas di siratal mustaqimnya, kan di siratal mustaqim dalam kitab Sholal Taufik diterangkan bagaikan rambut yang dibelah 7 saking kecilnya gitu. Jadi siapa yang lewat di situ pasti terpleset. Tapi kalau orang yang suka melakukan qiyamul lail, maka nanti telapak kakinya tadi itu kagak bakal geser, tetap di situ aja, manteng aja di situ, dia jalan seperti biasa. Kenapa? Ya tadi karena rajin qiyamul lail. Jadi kalau kita pengen selamat, ya nyeberangin siratal mustaqim, sering-sering sholat qiyamul lail, sering-sering sholat tahajud, walaupun cuma 2 rakaat. Setelah kita sholat, kita berdoa sebentar, kemudian kita tidur lagi, nggak masalah. Yang penting mah jangan ditinggal qiyamul lailnya. Apanya? Ya tadi kan sekali lagi aja waktunya. Maghrib jam berapa tadi umpamanya? Jam 6 umpamanya. Terus subuh jam berapa? Ya misalnya katakan setengah 5, dari jam 6 sore sampai jam setengah 5 subuh itu berapa jam? Misalnya 10 jam dibagi 2, berarti 5 jam pertama itu namanya awal lain, malam yang pertama. Nah 5 jam yang kedua itu namanya nisful lail. Gitu. Paham kalau saya? Misalnya kalau jam 6, katakan ya, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 malam gitu ya. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, katakanlah subuh jam 4 gitu ya. Berarti jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Nah itu jam 11 lewat dikit aja, itu udah namanya nisful lail. Iya, begitu cara ngitungnya. Ya, jadi udah nisful lail itu jam 11 lewat 1 menit, jam 11 lewat 2 menit, pokoknya ada jam 11 lewat dikit itu udah nisful lail. Kalau subuhnya jam 4 itu, kalau subuhnya jam 5 berarti lagi gitu. Nah, jadi gitu cara ngitung nisful lail itu begitu. Boleh tahajud jam 12 ya, tergantung tadi waktunya antara maghrib dengan subuh, tinggal dibagi 2 aja. Terus, jadi kalau waktu kita kan patokannya itu pergantian hari dihitungnya dari maghrib
Jadi Allah akan menetapkan telapak kakinya di atas sirat yauma tazalzal, pada hari di mana bergoncang, ya. Apa al-aqdam, telapak kaki, di mana hari itu orang ketika lewat siratal mustaqim kakinya pada lutut saking takutnya, takut kagak selamat. Kenapa? Karena kadang-kadang tinggal satu langkah lagi jatuh. Ada yang tinggal satu langkah lagi sampai ke surga jatuh. Pada masa tengah-tengahnya ini neraka jahanam paling atas. Nah, di sini baru yang namanya surga. Nah, siratal mustaqim itu di atas api neraka. Gitu. Jadi daripada masa, ya, terus apa namanya ini neraka. Nah, ini surga di sini. Berarti itu kita menjembat atau lewat di atas api neraka jahanam. Itu api neraka jahanam manggil-manggilin kita. Ayo sini. Gitu. Tapi kalau yang sering tahajud maka tetap aja di atas apa namanya itu sirotnya kesempatan, dia jalan normal biasa aja dia jalan. Bahkan ada yang saking cepatnya bagaikan kilat, ada yang lama banget itu jalan di atas sirot. Itu yang kaitan bagaimana mereka yang ibadahnya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatnya luar biasa kepada Allah, para nabi, para wali, para rasul, kayak kilat cepat langsung. Ada yang nanti jalan siratal mustaqim, jalannya ngesot. Lah kok ada yang ngesot Pak Ustaz? Ada yang ngesot aja, apa dia ngesot? Diajak ibadah susah. Diajak ngaji, tarsot. Diajak ngaji lagi, tarsot. Ya, kita jalan siratal mustaqim yang ngesot, jadi ngesot. Apa ngesot? Ya ini orang ngesot aja. Awal-awal jalan dulu. Yang tengah jalan dia jatuh, jadi ada di dalam kitab surat diterangkan, terang seperti ini. Maka kalau kita main sama ibadah, sama ngaji, sama sholat dan betul, rajin ya. Paling agama kita pasti dengan siratal mustaqim ya, kayak orang jalan atau kayak orang lari, gitu, atau kayak orang jogging, gitu. Kan lumayan namanya, walaupun lama juga tapi selamat, gitu. Daripada ngesot lama kita. Jadi sampai udah mau sampai ya. Terus waqad rawa, dan telah meriwayatkan dari siapa Muslimun, Imam Muslim fi shahihihi, di dalam kitab sahihnya Imam Muslim. Ada kitab hadis namanya kitab hadis Imam Muslim, ada kitab hadis namanya kitab hadis Imam Bukhari. Kalau Imam Bukhari Sahih Bukhari 4 jilid, Sahih Muslim ada 2 jilid. Afdhalus shalah ba'dal maktubati, bermula sholat yang paling utama setelah sholat fardu itu apa Pak Ustaz? Ini kan saya sholat fardu udah alhamdulillah, subuh ya suka berjamaah, zuhur juga alhamdulillah, asar juga, maghrib, isya ya alhamdulillah, kagak pernah bolong-bolong umpamanya. Tapi saya suka banget sama ibadah sholat. Nah, sholat yang paling utama setelah sholat fardu itu sholat apa? Itu as-sholatu adalah sholat fi zawfil laili, di tengah malam. Sholat di tengah malam itu sholat sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah di tengah malam. Pokoknya udah nisbulail, ya udah pertengahan malam yang kedua, kita sholat sunnah di situ tuh sholat sunnah yang paling utama. Kenapa? Karena di waktu-waktu itu orang lagi sedang ngantuk-ngantuknya, berat mata untuk diajakin ibadah. Tapi nyeplakin ini bakal tapi sama yang ini juga ibadah juga ya, sama ibadah. Cuma kan kalau itu mah cocok sama nafsu kita, tapi kalau sholat mah agak cocok sama nafsu kita. Jadi berat dong, walaupun 2 rakaat berat, sama saya merasa begitu beratnya luar biasa. Begitu berat. Terus warawat, dan telah meriwayatkan siapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, wa Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i. Yusharu, bakal dikumpulkan, siapa yang bakal dikumpulkan, an-nasu, manusia. Kapan? Di mana? Bi shahidin, pada wadah wahidin yang satu. Kapan dikumpulkannya? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Diriwayatkan dari hadis Imam Baihaqi dan Imam Nasa'i bahwasanya nanti manusia akan dikumpulkan dalam satu tempat, dalam
bergeser apa junubuhum lambungnya allazina anil madaji'i dari tempat-tempat tidurnya. Ditanya nanti, bukan ditanya, dipanggil. Mana orang-orang yang kalau malam-malam lambungnya suka bergeser, maksudnya bergeser melamun, ya. Yang suka bangun tahajud, ya, yang suka qiyamul lail, mana orangnya, mana, sini dipanggil digoro-goroin. Orang-orang yang suka tahajud, sini dipanggil-panggilin. Fayakumuna, kemudian pada berdiri itu orang-orang yang suka tahajud, orang-orang yang suka melakukan qiyamul lail, mereka berdiri. Wahum, bermula keadaan mereka itu qalilun, sangat sedikit, dikit banget. Pas bayar dipanggil, ayo yang siapa yang suka bayar, yang suka qiyamul lail waktu di dunianya, siapa yang suka sholat tahajud waktu di dunia, bangun. Sini. Kemudian mereka berdiri. Pas berdiri dianiaya, saking banyaknya orang itu dianggap sangat sedikit. Maka pakai sigat mubalaghah, qalilun, sangat sedikit banget. Satu kampung juga umpamanya satu kresek yang suka qiyamul lail bisa kehitung pakai jari tangan. Yang lain juga sama, qiyamul lail bangun malam juga Pak Ustadz, cuma bangun-bangunnya nonton itu besok apa Inter Milan sama Inter Milan sama PSG. Nonton bola kita mah gitu, nonton bola gitu. Ini mah banyak bangun malam, bukan hanya nonton bola, tapi juga dia tahajud bola. 2 rakaat kita tahajud, menonton bola ya silakan. Ya, namanya hobi susah kan gitu ya. Ya nonton kan ada yang larang gitu. Tapi tahajud jangan ditinggalkan kalau bisa. Kita nonton bola bisa sejam setengah, bahkan 2 jam, ya tahajud paling berapa menit. Nah, kemudian faidkhuluna, mereka pada masuk al-jannata ke surga bil ghairi hisabin, tanpa dihisab. Jadi kalau kita pengen masuk ke surga, kagak ya tanpa dihisab, nggak pakai ditanya-tanya lagi, nggak pakai diinterogasi lagi oleh malaikat, sering-sering qiyamul lail. Itu kuncinya begitu. Jadi kalau kita pengen masuk surga bil ghairi hisab, tanpa dihisab oleh Allah Ta'ala, tanpa ditanya-tanyain, tanpa diinterogasi, sering-sering qiyamul lail. Kalau bisa jangan pernah putus kita qiyamul lail atau sholat tahajud. Kenapa? Ya tadi kita bakalan masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin, tanpa dihisab. Kan enak. Coba kalau kita dihisab, apalagi hartanya banyak, ditanya mobil dia boleh beli dari duit apa, kemudian dipakai buat apa aja, bener kagak begitu, terus ditanya. Maka kata dalam satu kitab diterangkan bahwasanya nanti orang yang paling terakhir masuk ke surga adalah mereka orang-orang yang paling kaya di dunia. Kenapa? Karena pertanyaannya banyak, begitu. Terus orang yang paling cepat masuk surga ya orang susah, apa yang mau ditanyain? Ini masuk gitu-gitu gitu ya. Cepat tanyanya begitu. Mungkin dia susah beriman, maksudnya begitu ya. Kalau susah nyusahin aja kan itu udah susah beriman Allah. Begitu. Udah susah iman kagak, nyusahin orang tua lagi, repot yang udah kayak gitu. Jadi kalau kita pengen masuk ke dalam surga tanpa dihisab, maka sering-seringlah sholat tahajud, sering-seringlah qiyamul lail. Ini Nabi yang ngomong, hadis Nabi yang ngomong. Ya Nabi bukan sifatnya sidik. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu nggak pernah yang namanya dusta, nggak pernah yang namanya bohong, pasti seperti itu. Kudu yakin kita, betul ikhtifaq, meyakini bahwa yang disampaikan Nabi itu benar. Nah ini hadis Nabi. Ya cuma disampaikan ya kepada sahabatnya, dari sahabatnya disampaikan ke muridnya lagi, terus akhirnya kepada ulama, sampailah kepada kita. Nah, jadi kalau kita pengen masuk surga tanpa dihisab, maka sering-seringlah atau ya rutinkanlah, lazimkanlah qiyamul lail, walaupun hanya rakaatani, 2 rakaat saja. Summa yu'maru, kemudian diperintahkan siapa bisa irinas, manusia yang lainnya, ila
perilaku orang-orang yang soleh, akhlaknya orang-orang yang soleh, alaikum sebelum kalian. Ciri orang soleh itu suka melakukan sholat qiyamul lail. Itu ciri-ciri orang soleh. Cirinya begitu, qiyamul lail. Tandanya bagaimana orang sering qiyamul lail? Ketahuan nanti tandanya. Ya pokoknya kita paham nanti kalau ada orang yang sering qiyamul lail, dari wajahnya kita mandang wajahnya adem, kita salaman kita hanya tangannya lembut, ya adem begitu. Pokoknya enak aja begitu. Itu ciri-ciri yang suka qiyamul lail, di antaranya itu ciri doang. Ada yang tangannya lembut cuma karena sering pakai skincare jadi lembut. Wa qurbatun, dan juga pendekatan ila rabbikum kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disuruh melanjutkan qiyamul lail? Pertama, qiyamul lail adalah perbuatan ataupun akhlaknya orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh selalu melanjutkan qiyamul lail. Yang kedua, qiyamul lail itu adalah mendekatkan diri ila rabbikum kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa kafiratus sayyiati, qiyamul lail bisa menghancurkan atau menghapus kejelekan-kejelekan yang ada pada kita. Wa munhatu anil ismi, qiyamul lail juga bisa mencegah diri kita dari melakukan kemaksiatan. Faedahnya qiyamul lail, yang pertama ya tadi, ya akhlaknya orang-orang yang soleh itu suka melakukan qiyamul lail. Yang kedua, qiyamul lail adalah bentuk ibadah kepada Allah. Kalau kita munajat, kita lagi bercengkrama, kita lagi ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam, kagak ada yang mengganggu. Kita juga kalau lagi pacaran, pengen ngobrol berdua, pengen kagak ada yang ganggu. Demikian juga orang yang sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka ibadah kepada Allah taala, mereka kagak ada, nggak pengen ada yang ganggu ibadah mereka ketika mereka sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, qiyamul lail tadi itu bisa menghilangkan, menghancurkan kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita, sifat-sifat jelek yang ada pada diri kita. Dan yang keempat, qiyamul lail tadi bisa menjaga diri kita dari melakukan kemaksiatan. Diri kita dikontrol langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen maksiat, dibelokin oleh Allah taala. Pokoknya ada cara-caranya. Faedahnya qiyamul lail. Maka jangan heran kok orang yang sering qiyamul lail tuh ya jarang melakukan kemaksiatan. Ya mereka memang dijaga oleh Allah taala dari melakukan kemaksiatan. Mereka dijaga oleh Allah taala dari jatuh ke dalam perbuatan dosa. Itu ya. Apanya? Oh, tahajud itu hajat dulu. Boleh dulu, mau yang mana boleh. Mau hajat dulu ya silakan, mau tahajud dulu juga silakan, nggak masalah. Karena ya tadi kita sholat hajat di tengah malam itu udah termasuk tahajud. Iya, udah otomatis ikut semuanya. Kayak kita nih sholat masuk masjid, ajan, terus ajan, kita qobliyah kan biasanya. Kan kita nggak melakukan tahiyatul masjid, nah qobliyahnya kita itu udah termasuk tahiyatul masjid kita. Iya begitu maksudnya. Jadi satu sholat tadi itu udah mencakup dua, itu qobliyah dan tahiyatul masjid. Ya udah gugur begitu. Udah nggak usah tahiyatul masjid dulu, kalau qobliyah itu kelamaan begitu. Udah jadi kita qobliyah udah termasuk tahiyatul masjid. Atau kita habis wudu kan ada sholat sunnah wudu ya. Terus kita masuk ke masjid, ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Terus ada qobliyah juga, ya udah qobliyah cukup kita kerjain. Jadi sholat sunnah wudu kita dapat, sholat tahiyatul masjidnya kita dapat, sholat qobliyahnya juga kita dapat. Iya, terserah yang mana aja itu ya. Sebabnya kita, enaknya kita, yakinnya kita. Karena itu maka gak ada secara syariatnya mana yang lebih dahulukan dulu, ya yang dahulukan. Tapi kalau memang hajat dulu kita ini, kepentingan kita dulu, kebutuhan kita dulu kita kerjakan, baru nanti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat tahajud. Pengen bisa-bisa itu ya gitu. Dan wa
riwayatin dan itu di dalam riwayat At-Tabrani milik Imam At-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Wa ridatun, ya. Bermula tahajud itu menolak lidai kepada penyakit anil jasadi, jauh dari jasad, jauh dari diri. Jadi kalau kita sering melakukan sholat tahajud, kita sering melakukan qiyamul lail, itu bisa menolak penyakit. Gampangnya badan kita dijauhkan dari penyakit, sehat, insya Allah sehat. Kalau kita sering melakukan tahajud begitu. Tapi kalau yang punya penyakit rematik, kalau bangun malam agak boleh ya jangan. Sebentar nanti mah ganti aja masalah duha, ya gitu aja. Jangan paksain ini mah begitu. Terpaksain. Waduh kata Pak Ustadz begitu, kalau sholat tahajud bisa menghilangkan penyakit. Udah rematik, darah tinggi, lagi malam-malam bemotek, itu tambah sakit, tambah parah banyak itu banyak. Karena secara syariat itu bertentangan. Ya. Secara ilmu kedokteran itu kan nggak boleh. Kalau orang yang punya rematik, orang yang punya darah tinggi, dia begadang tengah malam kan nggak boleh. Ya udah sholatnya nanti diganti ada sholat duha. Kalau bahasa kita nggak dikodoin, boleh sholat sunnah dikodoin, nggak boleh. Begitu. Kalau udah menjadi satu kelaziman, kita udah biasa tahajud tiap malam, sewaktu-waktu kita lupa atau ketinggalan, ya ntar ya kita kodoin boleh pagi-pagi. Sholat sebelum sholat duha kita kodoin tahajud kita yang semalam boleh, cuma itu mah nggak wajib ya, sunnah doa, sunnah. Apanya? Boleh. Jadi sholat sunnah yang udah menjadi kebiasaan kita, apapun itu bentuk sholat sunnahnya udah jadi kebiasaan kita. Sewaktu-waktu kita ketinggalan, bukan hanya sholat sunnah, wiridan pun sama. Kalau udah menjadi kebiasaan kita, sewaktu-waktu ketinggalan atau lupa atau karena kondisi tertentu akhirnya kita nggak bisa ngerjain, maka di lain waktu boleh kita kodoin. Ya, boleh, cuma boleh juga. Wajib maka kagak, karena itu sholatnya juga hukumnya sunnah. Begitu. Boleh dikodoin. Ya. Umpamanya tadi kita udah masuk masjid, ya pengen qobliyah, ternyata udah qomat, karena kita belum qobliyah, ntar qobliyahnya setelah sholat ba'diyah. Iya, atau qobliyah dulu baru ba'diyah, boleh, begitu, modenya begitu, diganti waktunya, tetap nanti ada pahala qobliyahnya, karena udah menjadi kebiasaan. Tidak lazim, kalau suatu waktu mah ya kagak. Ini memang udah lazim, sama kayak orang ya bapaknya waktu dengan COVID, waktu masjid mah sama orang masuk ke dalam masjid, ya insya Allah bakal dijauhkan dari penyakit. Itu mah yang biasa ke masjid. Yang udah biasa ke masjid, yang udah lazim ke masjid, ya ini mah pakai COVID doang ke masjidnya. Ya kan itu agak masuk. Dan terus. Jadi waktu ridatun bermula tadi tahajud atau qiyamul lail itu bisa menolak lidai kepada penyakit anil jasadi, menjauh dari jasad kita. Insya Allah sehat kalau kita tahajud. Kalau kita qiyamul lail, nggak percaya Ustaz, buktiin sendiri. Udah masing-masing aja buktiin sendiri begitu. Walawat dan telah meriwayatkan siapa Ibnu Abi Dunya. Siapa Ibnu Abi Dunya, yaitu Imam Ibnu Abi Dunya, wal Baihaqi dan Imam Al-Baihaqi. Asrafu ummati, kata Nabi, bermula umatku yang paling mulia itu hafalatul Qur'ani, adalah yang menghafal Quran. Jadi kata Nabi, pertama umatku yang paling mulia adalah orang yang hafal Quran. Dia hafal Quran, emang sengaja ngajak hafalan Quran, hafal 30 juz. Itu termasuk umat Nabi yang paling mulia. Yang kedua, wa ashabul lail, adalah orang yang suka qiyamul lail. Orang yang suka tahajud, orang yang suka qiyamul lail, termasuk umat Nabi yang paling mulia. Begitu. Maka orang yang suka qiyamul lail hidupnya rada beda. Bedanya gimana? Kayak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak kasih petunjuk, kayak diarahkan, kudu begini, gitu. Ada yang merasa kayak begitu, ada kayak ada yang lebih, kayak ada yang arahin, tapi ya jangan ikut
agar kita menjadi pertama ada menjadi orang yang orang yang mulia atau termasuk umat Nabi yang paling mulia. Wa rawat dan telah meriwayatkan siapa At-Tabrani, Imam At-Tabrani fil Kabir di dalam kitab Al-Kabir. Apa hadisnya? Bermula barang siapa itu bata nginep siapa lailatan di waktu malam bi khifatin di dalam waktu kosong minat ta'am daripada makanan-makanan wasyarabi dan minuman-minuman yusolli bermula keadaannya bermula keadaannya siman sholat tadarokat maka mengelilingi haulahu di sekitarnya siman apa al-khurul ini yaitu bidadari hatta yusbiha sehingga masuk waktu subuh. Jadi kata Imam At-Tabrani di dalam kitab Al-Kabir dikatakan siapa orang yang minum di waktu malam fi hifati minat ta'am mengosongkan perutnya, maksudnya siapa orang yang suka tahajud, siapa orang yang suka qiyamul lail itu perutnya lapar tetap dia qiyamul lail dan juga haus tetap dia qiyamul lail sampai lapar sampai haus yusolli dia sedang melakukan sholat tadarakat maka mengelilingi haulahu di sekitarnya apa al-qur'in bidadari itu orang yang sholat qiyamul lail di tengah malam dikelilingi oleh bidadari sampai kapan itu bidadari kelilingin kita, ngintipin kita, ngeliatin kita lagi sholat tahajud hatta isbiha sampai masuk waktu subuh. Sampai subuh itu bidadari kelilingin kita, nemenin kita. Kalau kelihatan tahajud dulu kita tiap malam. Sayangnya kelihatan maka begitu ya. Kesimpulan kita kalau lihatnya ditampakin tuh bidadarinya satu aja umpamanya. Lagi ngeliatin kita lagi tahajud dulu kita kalau berhenti. Cuma sayangnya kagak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia mah bukan darajah. Dunia mah bukan desa pembalasan amal ibadah. Desa pembalasan amal ibadah adalah nanti di akhirat. Kagak cukup dunia untuk menampung imbalan atau pahala balasan yang akan Allah berikan kepada kita. Kagak sanggup satu orang apapun yang gak bakalan sanggup. Kenapa? Karena satu orang di dunia balasan satu orang balasan ibadah untuk satu orang minimal orang kayak kita, orang selain kayak kita orang biasa itu untuk surganya kabring yang luasnya tanah panjangnya 1000 tahun jalan kaki, lebarnya 1000 tahun jalan kaki. Nah, kita ngelilingin dunia jalan kaki berapa tahun kira-kira? Nah, itu baru satu orang yang doang. Maka dunia mah bukan darul jazaa, bukan tempat pembalasan amal ibadah. Adapun orang ibadah kemudian dikasih kaya, orang ibadah kemudian rezekinya makin banyak, orang ibadah kok makin sukses, itu namanya rahmat dari Allah, itu namanya fadl ataupun anugerah yang Allah berikan kepada mereka, bukan sebab ibadah mereka. Kalau ibadah bisa menjadikan orang kaya, maka orang yang rajin ibadah itu jadi orang yang paling kaya. Kalau memang ibadah menjadikan kita menjadikan kita kaya, maka orang yang tidak pernah ibadah gak bakal jadi orang kaya. Maka itu sebaliknya. Kadang-kadang dia ibadah kagak pernah, maksiatnya rajin, kayanya luar biasa. Kita ibadahnya rajin, maksiat kagak pernah, susahnya luar biasa. Kebalikan, begitu. Benar ya? Karena itu bukan perkara wajib bagi Allah. Allah kagak wajib memberikan balasan kepada orang yang ahli ibadah, dan juga Allah tidak wajib memberikan siksa kepada orang yang ahli maksiat. Itu mah bersama Allah Subhanahu wa taala di mana Allah aja. Maka kita beribadah udah niatin lillahi taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan segitu aja. Wa kan Sayyidi Ahmad bin Rifai wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kalau kita pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi doa kita hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bahagia selamat di dunia dan di akhirat berkat Al-Qur'an.
wa bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.